Hello guys and welcome to Kampung Pitu atau Kampung Tujuh. Kampung Pitu berada tak jauh dari puncak Gunung Api Purba Ngelanggeran, Yogyakarta. Kenapa disebut Kampung Pitu? Karena kampung ini hanya berisi 7 kepala anggota keluarga. Keberadaan Kampung Pitu cukup unik loh. Untuk menuju ke sana aja harus melewati medan yang cukup berat. Jalannya menanjak dan menantang untuk ditempuh. Tetua Kampung Pitu pernah mengatakan bahwa Kampung Pitu menyimpan banyak misteri, bermula dari ditemukannya pohon kina gadung wulung. Nah, di dalam pohon tersebut ada pusaka yang diyakini sungguh besar ukurannya. Sang tetua juga mengatakan bahwa Kampung Pitu awalnya disebut Telaga Guyangan, yang artinya telaga tempat memandikan ternak. Yang dipercaya telaga tersebut untuk memandikan kuda gaib tunggangan para bidadari. Kuda gaib yang mandi di telaga tersebut akan meninggalkan jejak telapak kaki. Nah, dulu sering diambil gitu jejak kakinya seiring dengan doa-doa yang dihaturkan. Selain ada telaga, di kampung ini juga ada satu tempat tuh namanya Bukit Bantal. Dahulu, Bukit Bantal dipercaya sebagai tempat peristirahatan putri-putri kayangan atau sering disebut bidadari, di mana mereka beristirahat di bebatuan mirip bantal gitu. Balik lagi ke pohon kina. Pohon kina dipercaya ada pusaka ya di dalamnya. Sehingga seorang bernama Abdi Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mencoba adain sayembara bagi siapa yang bisa jaga pohon kina gadung wulung dengan sebaik-baiknya, maka orang tersebut akan mendapat hadiah tanah turun-temurun. Dan pada kala itu ada seorang Eyang Irokromo yang berhasil menjaga pohon kina gadung wulung. Namun selang beberapa tahun, tiba-tiba pohon tersebut menghilang dan tak ditemukan lagi. Karena kejadian itu, banyak pemburu pusaka yang datang dan mencoba untuk menemukan pohon kina di Kampung Pitu. Dari para pemburu pusaka, hanya 7 orang yang bertahan dan tinggal di kampung tersebut, termasuk di dalamnya keturunan Eyang Irokromo. Adapun keyakinan warga untuk tetap menjaga kepala keluarga hanya berjumlah 7. Jika ada keturunan dari 7 orang pemburu tersebut ada yang mau menikah, maka harus menunggu salah satu kepala keluarga meninggal terlebih dahulu. Atau boleh coba alternatif lain, tinggal di luar area kampung. Jika peraturan dilanggar, maka malapetaka siap mendatangi siapapun yang berani melanggar. Keyakinan ini cukup nyata. Terbukti ada seorang warga yang sembunyi-sembunyi membuat kakak sendiri. Tiba-tiba terjadi gempa dahsyat di daerah istimewa Yogyakarta dan dampak terasa sampai ke kampung tersebut. Ada pula Rejo, seorang dari keturunan Eyang Irokromo, pemenang sayembara, pernah mengatakan pada Vice Media atau pada salah satu media, "Sekarang pusakanya di mana ya? Nggak kelihatan. Tapi ada Gunung Ngelanggeran, itu kan kepalanya Gunung Merapi. Jadi memang sakral. Tanahnya berbahaya di sini. Gak semua orang kuat tinggal di sini," ujar Rejo. Menurut Rejo, Kampung Pitu sudah ada sejak tahun 1400-an. Rejo menuturkan bahwa aturan utama soal 7 kakak dan kepemilikan turun-temurun harus dipatuhi. Jika tidak, nyawa yang jadi taruhannya. Menurutnya, pantangan itu didasari hukum alam bahwa jumlah semesta itu ada 7. Rejo percaya bahwa desanya adalah papan pancer alias pusat semesta. Maka dari itu, keseimbangannya harus dijaga. Saat ini, Kampung Pitu dihuni 7 kakak dan terdiri dari 30 jiwa. Tapi memang peraturan adat tersebut secara teknis membuat ekosistem di Kampung Pitu terjaga. Satu keluarga di Kampung Pitu rata-rata punya tanah seluas 1 hektar. Secara keseluruhan, lebih banyak tanaman ketimbang bangunan buatan manusia. Kampung Pitu juga bebas dari resiko polusi udara dan suara, sehingga Kampung Pitu sangat sejuk, subur, dan damai. Selama ini,
Penambahan dan pengurangan kakak dalam trairokromo berlangsung secara organik, seperti sudah diatur. Kalau anaknya banyak, biasanya cuma 1-2 yang ingin tinggal di sini. Kalau ada yang ingin daftar kakak sendiri, biasanya ada aja yang tiba-tiba meninggal. Selalu begitu dari dulu, otomatis. Jelas Rejo. Pantangan lain yang ada di sini adalah menggelar pertunjukan wayang, apalagi dengan lakon Raden Ongko Wijaya. Semasa kecil, Rejo melihat sendiri salah satu leher warga digorok oleh pelaku misterius ketika kepala desanya menggelar wayangan untuk memperingati ulang tahun. Kalau punya niat macam-macam, apalagi sampai melanggar pantangan, gak akan pulang dengan selamat. Tubuhnya mungkin pulang, tapi nyawanya entah kemana. Jelas Rejo. Mungkin ada ya pikiran dari beberapa di antara kita yang menyayangkan Kampung Pitu tidak dapat dihuni secara gamblang atau dihuni begitu aja, padahal tempatnya luas dan cukup untuk menampung lebih banyak orang lagi. Cuma kita tidak bisa memaksakan adat maupun hal yang diciptakan sedemikian rupa untuk dipatuhi. Jadi kita cukup tahu saja dan mempelajari apa yang sudah ada serta mengikuti segala aturannya agar kita dapat memetik hal baik untuk kedepannya. Oke, segitu aja ceritanya, gak usah banyak-banyak lah ya. Tolong support terus channel ini. Aku Virginia Angel, terima kasih udah nyimak and see you, bye-bye.